Belajar yuk! Sejarah Tahun Baru Islam dimulai ketika seorang gubernur, Abu Musa al-Asy'ari, menuliskan surat yang diberikan kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kepada pimpinan tersebut, ia mengaku bingung perihal surat yang tidak memiliki tahun. Hal inilah yang menyulitkannya saat penyimpanan dokumen atau pengarsipan. Kondisi inilah yang mendasari dibuatnya kalender Islam, yang mana saat itu umat muslim masih mengadopsi peradaban Arab pra-Islam tanpa angka tahun, hanya sebatas bulan dan tanggal. Berawal dari sini, para sahabat Rasulullah SAW pun berkumpul untuk menentukan kalender Islam. Salah satunya yang hadir adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Talhan bin Ubaidillah. Mereka mengusulkan kalender Islam berdasarkan hari kelahiran Nabi Muhammad. Ada yang mengusulkan sejak Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul. Namun, usul yang diterima adalah saran dari Ali bin Abi Thalib, di mana beliau mengusulkan agar kalender Hijriah Islam dimulai dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Dari usul Ali bin Abi Thalib, inilah sejarah kalender Islam pertama kali dibuat dan sejarah Tahun Baru Islam muncul. Kata Muharram sendiri berasal dari kata yang diharamkan atau dipantang dan dilarang. Ini bermakna pelarangan untuk melakukan peperangan atau pertumpahan darah dan dianggap haram. Muharram berarti bulan yang diutamakan dan dimuliakan. Muharram syarat dengan berbagai peristiwa sejarah, baik kenabian maupun kerasulan. Muharram dengan demikian merupakan momentum sejarah yang syarat akan makna. Disebut demikian karena berbagai peristiwa penting dalam proses sejarah terakumulasi dalam bulan itu. Awal mula penamaan Muharram dengan maknanya didasari dengan kepercayaan jika bulan ini merupakan awal yang baru dalam setahun. Permulaan tersebut di masa hijrah merupakan masa peperangan. Dalam sejarah pun disebutkan jika bulan ini merupakan waktu yang sangat ditaati, bahkan ketika di Arab tak pernah terjadi peperangan. Dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat 36, Allah mengabarkan 4 bulan agung, atau bulan-bulan Muharram yang wajib dimuliakan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Pada bulan-bulan ini, umat Islam dilarang menganiaya diri sendiri dan sebaliknya dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh. Allah menjadikan 4 bulan ini sebagai bulan haram, yaitu Ashhurul Hurum. Siapa yang beramal soleh pada bulan tersebut, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Melawan siapa yang melakukan maksiat pada bulan-bulan itu, maka dosanya berlipat pula. Pertama, memperbanyak puasa sunnah. Sesuai hadis riwayat Muslim yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah pada bulan Allah yang bernama Muharram. Kedua, menghidupkan puasa Asyura dan Tasu'a. Sesuai hadis riwayat Muslim yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda, dan puasa di hari Asyura, saya berharap kepada Allah agar dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu. Nabi juga berpesan dengan hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas, berpuasalah kalian pada hari Asyura dan selisihilah orang-orang Yahudi. Berpuasalah sebelumnya atau berpuasalah setelahnya 1 hari. Ketiga, memperbanyak sedekah. Selain menjalankan puasa sunnah, umat Islam juga dianjurkan memperbanyak sedekah, sebagaimana keutamaan Muharram di mana Allah melipat gandakan pahala setiap amal solih. Maka memperbanyak sedekah termasuk menyantuni anak yatim merupakan amalan yang disukai Allah. Allah berfirman yang artinya,
Perumpamaan orang-orang yang mendermakan harta bendanya di jalan Allah seperti orang yang menanam sebutir biji yang menumbuhkan 7 untai, dan tiap-tiap untai terdapat 100 biji, dan Allah melipat gandakan balasan kepada orang yang dikehendaki, dan Allah maha luas anugerahnya lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Muharram adalah bulan yang spesial, dikarenakan bulan pembuka dalam kalender Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyebut Muharram sebagai bulan Allah karena keutamaannya. Momentum Tahun Baru Hijriah mengandung semangat perjuangan tanpa putus asa dan rasa optimisme yang tinggi, yaitu semangat berhijrah dari hal yang baik ke yang lebih baik lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya telah melawan rasa sedih dan takut dengan berhijrah. Hijrah yang mengandung semangat persaudaraan, seperti yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Bahkan beliau telah merusak hubungan baik dengan beberapa kelompok Yahudi yang hidup di Madinah dan sekitarnya. Tahun Baru Islam dimaknai sebagai pertama, pengingat kembali kepada peristiwa hijrah sehingga meningkatkan rasa semangat dan cinta kepada akidah yang dianut. Tidak mempedulikan segala macam gangguan yang bertujuan menggoyahkan iman. Kedua, menegaskan kembali pentingnya menerapkan akhlak mulia dalam kehidupan yang bersumber dari Al-Quran. Kalau pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi kondisi umat yang berada pada fase jahiliyah, seperti minuman keras dan penyembahan berhala. Kalau kita pada saat ini berhijrah dari yang sebenar-benarnya tidak diperbolehkan dalam Islam, contohnya pacaran, dan mengidolakan sesuatu secara berlebihan. Ada 12 bulan, namanya bulan Hijriah. Ayo kita hafalkan agar menjadi berkah. 1. Muharram bulan yang mulia. 2. Safar, ayo perbanyak ibadah. 3. Rabiul Awal, saat Rasul lahir ke bumi. 4. Rabiul Akhir. 5. Jumadil Awal. 6. Jumadil Akhir. Ayo kita hafalkan semua. 7. Rajab, 8. Sya'ban, 9. Ramadan, saatnya berpuasa. 10. Syawal, saatnya lebaran. 11. Zulqa'dah, 12. Zulhijjah, saatnya Idul Adha. Jazakumullahu khairan.